Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh firman Allah. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang senantiasa menyertai, membimbing kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita manusia memerlukan kasih dan menginginkan agar orang lain mengasihi kita. Yang menjadi ketentuan supaya kita dapat melakukan kasih bukanlah banyaknya harta yang kita miliki yang menjadi ukuran untuk dapat melakukan kasih. Bukanlah tingginya jabatan yang kita duduki atau tingginya pendidikan yang kita lalui. Hal itu bukan menjadi ukuran bagi kita untuk dapat melakukan kasih. Tetapi ketika kita membuka hati, membuka diri kita untuk mengasihi orang lain, maka dengan tuntunan Roh Kudus, kita pasti mampu mengasihi orang lain. Paulus mengatakan dalam nats ini bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Di dalam kehidupan kita menerima karunia-karunia roh, talenta-talenta yang berbeda dari Allah berikan kepada kita. Demikian juga dengan jemaat Korintus. Mereka menerima beragam-ragam, bermacam-macam karunia-karunia yang berbeda yang mereka terima dari Allah. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus? Masing-masing jemaat merasa bahwa karunia yang mereka milikilah yang lebih istimewa. Karunia yang ada di dalam diri mereka lah yang lebih dibutuhkan, yang lebih hebat daripada karunia-karunia yang lain. Jika setiap jemaat merasa bahwa karunia yang mereka milikilah yang lebih istimewa, yang lebih hebat, dan yang lebih penting, maka hal itu akan menimbulkan perpecahan, perselisihan di tengah-tengah jemaat Korintus. Itulah sebabnya Paulus ingin meluruskan, membenarkan hal ini. Jika berbagai macam beragam-ragam karunia yang diterima oleh jemaat Korintus, namun satu sumberlah yang telah memberikannya kepada jemaat, yaitu Allah Tuhan kita. Itulah yang mengaruniakan karunia-karunia roh, talenta-talenta yang ada di dalam hidup kita. Dan karunia yang paling penting, yang utama, dan yang paling besar adalah karunia untuk mengasihi. Karunia yang diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya
kepada Allah diberikan karunia untuk mengasihi sesamanya. Saudara-saudara, dalam melakukan karunia-karunia yang telah kita terima, hendaklah kita lakukan dengan kasih. Karunia yang berharga yang diberikan Allah kepada kita, hendaklah kita lakukan dengan penuh kasih. Karena sehebat apapun karunia yang kita miliki, jika kita tidak melakukannya dengan kasih, maka karunia itu akan tidak berguna, tetapi akan sia-sia. Tetapi jika karunia yang kita terima, kita lakukan dengan penuh kasih, maka akan mendatangkan kebaikan, membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat, dan akan bermanfaat bagi pertumbuhan iman jemaat. Saudara-saudara, apapun karunia yang kita miliki, pada saatnya nanti akan berakhir. Ada saatnya kita tidak mampu lagi melakukan karunia-karunia itu. Mungkin karena usia atau berbagai faktor kesehatan dan faktor-faktor yang lainnya. Ada saatnya karunia yang kita miliki akan tergantikan dengan orang lain. Tetapi kasih, karunia kasih akan selalu kita dibutuhkan oleh manusia sampai akhir hidupnya. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir di dunia ini, kita membutuhkan kasih dari sesama kita dan kasih dari Allah. Dan pada kehidupan kita kelak di surga, pada kehidupan yang kekal yang diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya, di sana nanti kehidupan kita akan penuh damai sejahtera dan penuh dengan kasih dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami memuji Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan karunia yang begitu berharga dalam kehidupan kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar karunia itu kami lakukan dengan benar, dengan penuh kasih, sehingga dapat begitu memberikan kebaikan di dalam persekutuan kami. Berkati jemaat-Mu di dalam pergumulannya, dalam sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan jemaat-Mu yang berbaring karena sakit yang dideritanya, agar mendatangkan kesehatan, mendatangkan semangat dan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang berduka karena keluarga mereka yang terlebih dahulu meninggal dunia, meninggalkan mereka. Tuhan, berikan kekuatan, hiburlah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam melakukan pekerjaannya, Tuhan berikan kekuatan, berikan berkati ya Tuhan pekerjaan jemaat-Mu, agar mendatangkan sukacita. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.